Hai, kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enak menghadap ke mana ya? Ke sini mungkin kali ya. Ganti posisi. Sini aja ya. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Baiklah. Ini lagi dan lagi pengalaman ketika di kota Bandung. Kalau yang kemarin kan di bulan September ya. Sekarang gue menceritakan ketika gue berkunjung di sana di bulan Maret. Di bulan Maret masih bersama dengan Awili. Itu di hari gue yang kedua kalau nggak salah ya di Bandung bersama Awili. 2 hari sudah mengeksplor beberapa tempat yang urban legend Bandung. Salah satunya yang udah gue ceritakan itu Uci, Denny, dan juga Sumur Tua. Lalu ada juga yang Maria, korban bully, terus dokter yang di rumah sakit BMC di channelnya Mbak Gina ya, yang heboh banget komennya, wow. Cuma bagi kalian, aduh, yang nggak merasakan mungkin bilang bohong lo, ngarang lo segala macem. Tapi di situ gue berangkat nggak sendiri, gue berangkat dengan beberapa orang yang merasakan sensasinya juga ya. Pergi dengan seorang Ronan Handoyo itu seperti apa, sampai Awili ngelihat sosok-sosok, Kak Andi juga ngeliat sosok-sosok, Kak Igi juga ngeliat gitu kan, dari gangguan angin kenceng, burung yang nggak jelas, suara burung yang nggak jelas, pokoknya banyak deh ya. Kali ini gue pakai baju Hyperblast kostum, terima kasih Awili ya. Dan pinnya hanya ada 12 yang dibuat. Di hari kedua itu biasalah seperti halnya malam-malam pertama. Kalau kita bisa explore, gue sama Awili biasa ngobrol dulu di teras rumah gitu. Ngobrol teras rumah biasanya sih dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah tiba-tiba datang nih, gue lupa entah ini sepupunya atau keponakannya Awili gitu, yang pada akhirnya mereka tuh memang tinggal di satu rumah juga dengan Awili. Kan rumah Awili ada kos-kosan ya, mereka tinggal di area di kos-kosannya Awili gitu, yang atas. Gue tinggalnya di bawah. Diperkenalkan gue sama mereka, ini Bang Runa dari Tangerang, orangnya gini. Dan habis ke tempat-tempat gini kata Awili di Bandung, kira mah bohong ternyata bener gitu kan. Oh kayak gimana? Diceritain sama Awili semua pengalamannya ketika gue diajak ke Gua Jepang lah, ke Tahura, dan ke salah satu, banyak deh tempatnya. Malam ngobrol itu sekitar udah mau jam 10:30-an. Awili bilang, Bang, ayo. Apaan? Tuh yang saya ceritain kemarin yang mana? Itu yang kali tempat bayi dibuang gitu loh. Jadi nggak jauh dari depan rumah Awil itu memang ada sungai. Sungainya besar banget gitu kan. Di situ ada suatu kejadian, bukan suatu sih, 2 kali kejadian dengan tega dan dengan kejamnya. Kalau janin sih gue rasa masih mending gitu ya, belum berbentuk. Ini ya sudah berbentuk manusia dan bayi gitu loh, udah jadi orang, udah lengkap semuanya, dibuang di sungai itu.
Bukan hanya 1 kali, tapi 2 kali kejadian. Yuk kesana yuk, kata Awili gitu. Ajak nih mereka berdua biar ngerasain kayak gimana. Nah salah satu yang ntar ada videonya ya videonya nih, salah satu si anak yang di video ini, yang di video dia takut. Enggak, saya takut kalau yang gitu-gituan. Kata Willy, enggak, sama Bang Runan mah bisa di ini nanti diakalin. Bener ya, enggak kenapa-napa ya, enggak kenapa-napa. Sepupunya lagi, yang satu lagi, ayo saya penasaran, saya belum pernah ngeliat. Ya udahlah, yang pada akhirnya gue, Awili, sepupunya, berarti berempat ya, sama adiknya tuh, adiknya Awili 2 orang, berarti 4-6 orang ya, berenam ke sungai tempat si bayi itu dibuang. Ternyata bukan hanya ada mayat bayi yang dibuang di situ. Jadi dulu kata Awili, ada sosok, maaf ini ya, sosok wanita malam PSK dibunuh dan dibuang di situ juga. Kacau kan? Gue kira tempatnya enak gitu karena di komplek, di perumahan ya, namanya komplek otomatis rame kan. Ternyata serem, gelap. Yuk kita berenam jalan nih. Pas berenam jalan udah di portal, jalan menuju ke luar komplek udah di portal ya, kita ngelompatin portal sampai perbatasan portal kayak udah kita lewatin. Mereka pada nengok semua ke arah kiri, kompak lagi nengok semua ke arah kiri. Mereka juga bilang ada suara shh, shh, suara begitu. Gue diem aja, dari tadi gue udah tahu gitu kan, kalau di sebelah kiri itu ada yang berdiri tapi pendek, setengah badan gue gini gitu, di antara semak-semak. Gue diem aja, gue diem sampai mereka merasakan sendiri sensasinya seperti apa. Kedengeran lagi, shh. Mereka kok nengok lagi, suara apa sih itu? Akhirnya gue foto. Pas gue foto, kehapus sih fotonya. Handphone gue ngeblank kalau habis ngerekam yang begituan. Gue zoom, nih tuh lihat di sebelah sana tuh. Apaan sih itu di sebelah sana? Itu apaan di semak-semak? Kata sepupunya Awili. Lihat aja tuh di situ. Tiba-tiba kedengeran suara rasak. Seperti suara tikus yang lagi lari di semak-semak. Mereka hanya mendengar suara rasak. Tapi yang gue lihat bukan hanya suara. Ada sosok lagi ngerangkak. Lu tau gak sih kayak bayi lagi belajar jalan gitu, yang belajar ngerangkak, tapi cepet suara rasak. Udah gitu nengok ke arah kita sambil ngerangkak begini nih, nengok ke arah kita. Gue diem, gue langsung begini. Mukanya serem banget. Serem banget mukanya. Gue sempat bilang ke mereka, hey apa tuh, lihat di sana ada apa? Ya gue sih nggak mau fitnah atau gimana ya. Itu mungkin korinnya atau ya jin yang menyerupai gitu kan. Ada di sebelah situ, sebelah kiri. Seperti anak bayi, anak kecil. Mereka langsung beneran udah tuh pada mepet semua gitu kan. Pada mepet, pada ketakutan. Mereka nggak ngelihat. Kalau ke arah kiri kita terus ke komplek, kanan juga komplek, tapi hanya ada beberapa rumah. Ada 3 rumah. Kalau kita ke kanan ada 3 rumah. Kita ngambil nih yang ke kanan, yang hanya ada 3 rumah. Nah, jalanlah kita ke situ, ke area yang tempat si bayi dibuang sama wanita malam itu dibuang juga di situ. Rumah pertama aman karena terang. Rumah kedua lebih aman lagi karena terang. Yang gue anehnya nih di rumah kedua yang tengah-tengah, kenapa dia masang lampu tembak ke arah, lampu tembaknya terang banget ke arah jalan dan ke arah sungai gitu loh. Akhirnya terjawab, di tengah-tengah rumah itu sungainya tempat si pembuangan bayi sama wanita itu gitu kan, wanita malam itu.
Rumah ketiga nih gelap banget dan nggak enak dilihatnya. Dari jauh gue udah ngerasa ini rumah ketiga ada apa sih ini, kok kayaknya gue harus mundur gitu dari rumah ketiga ini gitu. Mereka jalan di berlima, gue agak sedikit melanin jalan gitu. Gue agak ragu, cuma ada yang bilang balik jangan ke situ, balik gitu. Ada apaan sih, udah balik. Tapi yang namanya Runa Handoyo ya bangor gitu kan, penasaran, tetap jalan. Pas lagi jalan, padahal jauh ya, mereka di sana nih mau diseberang, nanti kerekam suaranya. Handphone gue emang the best. Sampai di rumah yang ketiga itu gue udah agak gabung dengan mereka nih, jadi jalan berjejer berenam gitu kan. Gue ada di posisi paling pojok sebelah kanan, dekat rumah yang kosong ini gitu. Rumah itu kan besar, kapal minta duit, kok kapal sih, pesawat. Seru ya, rame. Gue jalan paling pojok sebelah kanan. Nah, pas mau mendekati pagar rumah itu kan gede ya, pagar rumah, terus garasi. Gue udah ragu nih, maju atau enggak. Pas gue nengok ke arah pagar, gue langsung gue diem. Mereka begini semua, ada apa? Gue gitu kan, ada apa? Jadi ini gue nih, jaraknya cuma ya adalah 2 langkah dari gue gitu. Ada makhluk hitam, gue nggak tahu deh itu apaan, orang gelap banget. Yang jelas dia kayak badannya kayak lebar begini, ini rambut semua, entah itu kuntilanak atau apa gitu, orang gelap gitu kan, kayak begini, lagi begini, posisi begini lebar, ini rambut semua. Hadapan pas gue nengok begini, dia juga begini gitu loh. Gue langsung gue diem. Mereka nanya ada apaan, apaan sih. Nah, sepupunya Awili nih yang di video ntar ya, ternyata dia ngeliat juga gitu. Dia nengok begini, ih eta naon, pada lari semua. Karena dia lari, ya kita ikutin lari dong. Yang gobloknya gue juga lari gitu. Udah agak jauh gue ngomong, ngapain gue lari ya, tolol gitu. Udah jauh dari rumah gue begini, kok kita pada lari sih? Itu dia lari tuh, si itu, gue lupa gue namanya siapa, Angga atau Enrico namanya, si Enrico. Itu si Rico, disebutnya Rico, itu si Rico lari, kita jadi pada lari. Lah Harun kenapa lari? Ya saya ngikutin kalian, masa saya ditinggal, gue gituin. Oh iya ya. Yang bodohnya, mereka lari, gue ngikut lari kan tolol ya. Gue udah biasa ngeliat gituan, tapi gue lari gitu. Bego. Udah agak jauh dari rumah, gue nengok lagi gitu. Gue kira rumah itu 1 lantai, nggak taunya 2 lantai. Pas di balkon atas, kan biasa rumah tuh depannya ada pilar ya, kanan kiri. Di pilar yang sebelah kiri ada sosok di tiang, lagi nyender dengan santainya. Ini tiang ya, lo anggap tiang, lagi nyender begini nih gitu, dengan santainya putih semua. Gue nggak tahu deh, entah itu pocong, entah itu Miss Universe supranasional atau apa, yang jelas putih gitu kan, nyender dengan santainya. Lagi dan lagi, yang gue kiranya gue doang yang ngeliat. Si Enrico ini nengok lagi, dia ngeliat lagi ke atas, ngomong lagi, apa itu di atas apaan ya, putih-putih. Ntar lari lagi, enggak lah orang udah jauh, kata dia. Mana? Itu kan yang di depan kan, yang di pilar atas sebelah kiri. Iya, lagi senderan ya. Iya benar, lagi senderan. Nah, Awili, adiknya sama sepupunya satu lagi ini, mereka pada nggak ngeliat kan. Sepupunya Awili yang satu lagi, dia orangnya mungkin agak skeptis kali ya.
Dan dia penasaran sampai di rumah. Kita sempat pulang dulu nih, sempat pulang ngatur nafas. Sempat pulang. Sepupunya yang agak skeptis ini ngomong, penasaran orang teh anjing nempon naon gitu. Ih, serem katanya. Ada yang begini gitu, ada yang begini. Si Enrico cerita ada yang begini gitu ke sepupunya. Ada yang lagi begini. Di atas ada yang berdiri lagi nyender. Masa sih gitu? Yaudah yuk, penasaran pengen balik lagi. Yaudah sini. Sepupunya yang agak skeptis ini, ya akhirnya gue transfer lah sedikit biar dia bisa ngeliat gitu kan. Mau lagi ke rumah itu lagi, iya gitu. Yaudah kita kesana yuk gitu. Awili tetap ngikut nih, Awili ngikut. Cuma adiknya ini yang dua, adiknya gitu apa enggak ya? Lupa gue. Entah kita waktu itu berempat atau berenam lagi, gue lupa gitu. Yang jelas kita balik lagi ke rumah itu gitu. Belum nyampe rumah, Awili ngelihat ke atas. Bang, apa? Yang nyender di tiang apaan? Ya, itu yang tadi kita lihat Awili lagi nyender kan putih. Iya, itu apaan? Udah, biarin aja. Nah, pas lagi ngomong gitu, sepupunya Awili yang skeptis nengok juga ke atas. Dia langsung begini, eta naon? Bodas nyenderan di tiang gitu kan. Kita pada ketawa semua. Ngeliat kan? Itu apaan gitu. Ngeliat kan? Iya, itu apaan di tiang. Udah lihat aja, nggak usah banyak nanya. Mendekati rumah, kita mundur nih. Sepupunya Awili yang agak sedikit skeptis sengaja dia biar jalan duluan di depan. Yang tadinya posisi gue di sebelah kanan, dekat rumah, dekat pagar rumah itu, gue agak melipir sedikit gitu kan, biar dia jadi di arah kanan dekat pagar gitu. Gue melipir, kita mundur nih, agak mundur, dia jalan sendirian. Tiba-tiba pas udah nyampe depan pagar, dia nengok. Apa yang terjadi? Ini anak langsung begini, ya Allah ya Robi, nutup muka pakai baju, innalillahi sambil begini, innalillahi. Tapi dia hadap-hadapan sama ini makhluk gitu loh. Sambil nutup muka begini, innalillahi. Kita, gue sama Awili sama si Enrico ini ngeliat sambil ketawa aja, rasain sambil nyukurin. Karena kasihan, gue tarik pundaknya. Udah balik gitu kan. Balik ayo. Dia tetap begini. Ya Allah, innalillahi eta naon innalillahi. Ketakutan. Hadap-hadapan. Mereka udah hadap-hadapan gitu. Yang tadinya si sosok ini di depan pintu garasi malah maju ngedeketin pagar. Jaraknya cuma ya segini jaraknya dari gue ke air begini hadap-hadapan gitu loh. Udah tuh balik ke rumah, dikasih tau lah cerita gitu kalau itu dulunya adalah rumah yang dulu dihuni sosok WNA asal Korea, tapi orang Korea itu pindah dan pindah begitu aja, ditinggal gitu aja rumah itu gitu. Terbengkalai udah hampir 10 tahunan lebih, padahal masih bagus loh rumahnya ya. Bisa kali gue beli. Amin. Bagus rumahnya ya. Jadi rumah itu rumah bekas dihuni oleh WNA Korea yang sudah lama kosong. Kenapa rumah pertama rumah kedua selalu nerangin depan rumahnya? Ya mereka mungkin udah lebih paham kali ya kalau tetangga pojok rumahnya tuh horor gitu kan, tempatnya serem ya. Itu sih pengalaman gue ketika bertemu dengan sepupunya Awili dan juga adiknya Awili yang gue ajak explore. Mereka juga merasakan sensasi apa yang gue rasakan. Mereka melihat, mereka juga mendengar, dan mereka juga merasakan gitu ya. Jadi kalau gue doang yang ngelihat, gue doang yang mendengar, gue doang yang merasakan, gue juga yang merasakan bau-bau yang enggak, itu nggak seru gitu kan. Tapi gue ngajak orang-orang untuk iya ini lo kalau ngajak gue ke satu tempat, otomatis lo juga harus tahu, lo juga harus ngeliat seperti itu. Nanti nih ada videonya ya, kesaksiannya seperti apa, dan pengen ikut explore lagi katanya.
ya. Jadi itu pengalaman gue dan sepupunya Willy, juga Willy dan adiknya ketika mengunjungi rumah tua, bukan rumah tua, masih bagus ya, rumah kosong yang dulu dihuni oleh WNA asal Korea yang hampir 10 tahunan tidak dihuni. Sepupunya Willy ngelihat sosok, gue nggak tahu sih, sampai sekarang gue masih penasaran sosoknya apa. Jadi lebar begini kayak King Kong, cuma ini rambut panjang gitu, rambut panjang hitam gitu ya. Gue nggak tahu itu sosoknya apa. Insya Allah kalau gue ke Bandung lagi, mereka harus menjadi narasumber, termasuk Awil juga, di channel gue ya. Karena bosan gue storytelling terus, sendirian terus gitu kan. Enggak deh, mereka harus menjadi narasumber dan menceritakan gimana rasanya eksplor tempat-tempat angker bareng Runan Handoyo ya. Itu aja mungkin yang bisa gue ceritakan. Terima kasih untuk Awili, terima kasih untuk Enrico, terima kasih untuk Ari, terima kasih untuk Eri, yaitu Ari dan Eri adiknya Awili ya. Satu lagi yang sepupunya tuh yang ngeliat sambil innalillahi, gue lupa siapa namanya. Terima kasih buat dia juga yang sudah memberanikan diri ngelihat sosok itu sambil ketakutan. Terima kasih juga untuk Hyper Blast kostum dan pinnya ya. Jadi kalau kalian bukan mau yang punya hobi mainan diecast, mobil-mobilan Hot Wheel, mau di custom dengan berbagai apapun, bisa foto kalian kayak untuk acara ulang tahun kayak hadiah kayak, follow Instagramnya Hyperblast Kostum, adanya di Kota Bandung, milik Awili ya. DM aja dan juga follow Instagramnya ya. Kok gue jadi belibet gini ngomongnya. Jadi deh, intinya itu aja. Yang tadinya skeptis, sama kayak temen gue yang dulu, dia ngeliat sosoknya dan percaya. Kalau kalian suka dengan cerita gue pada kali ini, silakan di like, di komen yang membangun, di subscribe dan di share. Terima kasih karena kalian sudah setia dengan gue dan selalu mendengarkan pengalaman-pengalaman yang di luar nalar dan gila bagi gue. Terima kasih juga untuk kalian yang terus mendoakan dan mendukung gitu ya. Semoga juga kalian selalu sehat dan semoga juga Indonesia cepat terbebas dari pandemi dan endemi corona umum khususnya dan umumnya dunia ya. Jaga kesehatan semuanya. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gue akan mendatangi kota Malang ataupun Bali. Dadah. Nah, ini salah satu narasumber yang ngerasain waktu di rumah Korea ya? Iya, iya. Ngelihat apa? Ngelihat yang di atas sih. Yang di atas yang putih? Iya. Yang lagi nyender? Iya. Kalau yang di bawah? Di bawah tuh di pagar ya kalau nggak salah. Yang di pagar kan? Iya, yang di pagar. Yang teriak innalillahi siapa? Temen. Oh, temen. Temen ada. Besok mau kesini dia. Kita kesana lagi. Ada yang belum lihat. Masa pada nggak percaya? Waduh. Gila sih itu. Dia nyender kan di tiang kayak gini ya? Iya. Gini kan? Iya. Parah. Parah gila. Rumahnya gak jauh dari sini ya? Iya, nggak jauh. Instagramnya apaan? Enrico Helen. Elrico Helen. Helen. Oke sip, nanti di follow ya.